Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal itu ya, eh, ganti oli, eh, karena ya kebetulan penulis lihat postingannya Bro Alwan William soal ganti oli. Penulis lihat satu-satu detailnya kok iya, beberapa hal nggak setuju ya, nggak sesuai dengan pengalaman penulis. Yang pertama itu bahwa ganti oli disesuaikan dengan bahan yang dikategorikan jadi mineral, semi sintetik dan sintetik. Ganti oli yang kalau mineral 1000 km, yang semi sintetik 2000, yang full sintetik 3000 untuk motor ya, 4000 apa lupa. Terus ganti oli yang kalau jarang kalau telat mineral semi sintetik itu 6 bulan, full sintetik itu setahun. Terus apalagi ya, banyak detail tadi dicatat tapi catatannya nggak dibawa. Apa emang ya, masih ada lagi kok. Oh iya, sana juga kalau ganti oli pakai filling kok. Jadi disuruh ngasah feelingnya. Kalau RPM tinggi suara mesin kasar waktu ini ganti gitu ya. Ya wis lah, untung lah ada kemajuan. Jadi ya ganti oli harus pakai pedoman suara mesin juga ya, karena sebelumnya penulis pernah ngomong ganti oli pakai pakai acuan suara mesin kok dibully ya, diomongi telinga dewa atau macam-macam gitu. Ya untunglah jadi ada eh, jadi ada perubahan lah paling nggak, jadi ada feeling juga, karena memang nggak bisa lepas dari feeling. Cuma lupa apalagi ya, oh ya, servis rutin. Katanya kalau acuan kilometer tersebut pakai uh, acuan servis rutin, harus servis rutin dulu. Apa mana ada lagi nggak ya? Waduh lupa. Nanti kalau yang lupa penulis tambahkan di teksnya aja ya. Yang jelas soal soal apa jenenge, servis rutin. Mau bilang apa ya, penulis ya nggak pernah servis rutin. Ini motor nih gak tak serviskan lagi ya, nggak ada apa-apanya. Jadi servis rutin itu bukan hal yang penting. Yang penting itu ganti olinya. Olinya harus yang layak pakai. Kalau nggak layak pakai ya nggak baik. Walaupun sudah diservis rutin ya, tapi kalau olinya jelek tetap aja gampang rusak. Dan oli jelek ini
eh, bukan merek yang bertahun-tahun, yang punya sejarah panjang, yang namanya tenar macam-macam. Oh ya, soal oli ya, katanya suruh yang merek tenar yang punya pengalaman bertahun-tahun. Kalau oli baru jangan gampang percaya. Iya, saya yang pertama dulu, servis itu mau nggak diservis pun nggak apa-apa kok. Penulis ini motornya sering lama sekali nggak pernah servis di, apalagi sebelumnya. Itu ya nggak apa-apa, asal tahu aja perawatan. Kalau motor Matic itu CVT harus dirawat tiap 15.000. Ah, ini penulis juga 15.000 nggak pernah dirawat ya. Sembuh lah wis, lewat ya. Ya semoga-moga ingat 25.000 lah. Kalau suara mesin kasar berarti ya tukang servisnya sing kasip ya. uh, Wes servis itu nggak perlu tit ya, nggak usah servis rutin itu. Yang penting tahu apa yang dirawat, karena rutin itu ya biasanya oli ya, kecuali kalau uh, mobil ya. Kalau mobil lebih ribet, ada pengecekan ini. Tapi mendingnya belajar sendiri apa aja yang harus diganti. Kalau mobil itu biasanya lebih tercatat, lebih ada sistemnya. Kalau motor, apalagi merek Honda, kono catatane saenake bengkele. Terus servis itu menurut penulis bukan suatu yang perlu. Terus sekarang untuk merek ya wis harus merek dulu ya. Merek itu nggak ada jaminan. Merek yang lama, merek yang mainstay ya, yang sudah lama beredar itu lebih baik. Nggak ada jaminan seperti itu. Beberapa merek yang penulis anggap jelek itu adalah merek mainstay. Contohnya Shell, Castrol, apa mana? AHM Oil ya bukan mainstay tapi iya termasuk agak lama juga. Ya malu bukan mainstay tapi ya sudah lama juga. SGO, kalau SGO ini barusan ini aja ya, akhir-akhir ini aja. Kalau yang dulu-dulu itu bagus SGO, kalau sekarang nggak tahu kenapa jelek. Ya ngikutin tren ya, begitu yang lain jadi jelek, Suzuki juga ikut jelek. Jadi olinya jadi ikut-ikutan jelek, suspensinya ikut-ikutan jelek, dan lain-lain lah. Terus apalagi merek yang lama, Top One itu merek lama tapi ya penulis gak percaya. BMW itu merek lama tapi penulis ya gak percaya. Ajib dulu jelek, entah sekarang gimana jadi Eni itu. Terus Federal ya pokok yang bukan yang encer bagus. Kayaknya itu rebrandingnya Pertamina. Merek Pertamina itu bagus. Beberapa ya ada yang kurang bagus seperti yang penulis pakai sekarang, Prima XP. Kalau lagi dipakai kalem-kalem gini enak, halus suaranya mesin. Walau ini sudah 700 km dipakai, ya lumayan baik lah. Jauh lebih baik daripada Delta Loop, jauh lebih baik daripada
Valvolincam, PTT, Adnoc apalagi. Tapi ya kalau habis digeber suara mesin kasar itu tok kemana ya. Jadi kalau jalannya nggak pernah kenceng, Prima XP oke. Tapi begitu kenceng wes jangan. Terus apalagi merek lama itu ya, Motul. Motul itu akhir-akhir ini penulis dapat keluhan yang jelek-jelek tok. Bahkan 5100 pun ya dikatakan jelek. Nggak tahu kenapa. Padahal ya Motul itu merek terkenal, direkomendasikan vlogger terkenal. Tapi ya kalau jelek ya mau gimana lagi. Terus apa jenenge, kita pindah ke bahan. Jadi diomongkan kan umur oli itu berdasarkan bahan. Ada yang mineral diomongin 1000, ada yang apa jenenge, semi sintetik 2000, full sintetik 4000 atau gimana lah lupa. Tapi yang penting diomongi segitu caranya. Ngomong juga sih ya wis bisa nanti sih sintetik mineralnya lain. Nunggu saya berikutnya mau bahas bahwa pemakaian oli itu pakai satuan jam. Harusnya lihat kondisi nyalanya. Jadi macet itu olinya harusnya umurnya lebih pendek daripada yang nggak kena macet. Kalau menurut penulis bukan begitu lihat. Bukan ngukur pakai jam, tapi penulis ngukur dari kondisinya. Kondisi itu mempengaruhi umur oli. Penulis pakainya eco riding terus saya itu oli bisa awet. Jadi kalau pakainya eco riding oli bisa awet. Kalau macet-macet gitu gimana? Macet itu bukan karena kilometernya berjalan, tapi karena fuel dilution. Jadi kalau kendaraan idling lama-lama bisa kena fuel dilution. Jadi fuel dilution itu mudah terjadi pada waktu kendaraan idling. Itu sudah fakta ya. Ono penelitiannya dan penulis pernah bahas soal itu. Ya termasuk juga bahwa kalau mau mengurangi fuel dilution maka AFR-nya harus ideal ya. Entah video yang mana penulis lupa. Pokoknya soal bahas fuel dilution. Ya penulis sudah buktikan pakai CU+5 ini membantu mengurangi fuel dilution. Buktinya nih. Pertama Prima XP bisa awet 700 km. Nah, penulis lebih lihat kondisinya. Bukan jam, tapi kondisi. Contoh,
Penulis pakai motornya ya dari rumah ke kantor gitu ya pagi-pagi. Apa oli lebih cepat rusak kalau penulis nyampe ke kantor itu dalam waktu 1 jam? Ya, 1 jam dibanding dengan setengah jam. Kira-kira oli lebih rusak mana? Kalau kasusnya penulis, kalau penulis nyampe nya 1 jam, itu oli lebih cepat rusak. Jadi walau waktunya lebih pendek, nyampe kantor setengah jam, itu olinya malah lebih cepat rusak. Mungkin sudah ada yang bisa menebak mengapa kok kalau ke kantor nyampe nya setengah jam itu olinya malah lebih awet. Karena kalau untuk nyampe setengah jam, penulis harus gaspol terusan, wah 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 gitu ya. Ilustrasinya kayak gini, rem, gas lagi, wah gitu. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi gas rem, gas rem, gas rem. Nah, kayak gitu. Oli malah cepet rusak. Jadi kalau ngitungnya 1 jam juga kurang bener. Gaya berkendara yang bener ya. Ya variabelnya banyak lah. Kita nggak bisa pakai satuan jam atau kilometer karena RPM motornya itu nggak stabil, selalu berubah-ubah. Jadi mungkin ada yang wah ini kalau satuannya jam berarti harus cepat nyampe nih, kebut aja. Enggak, malah cepat rusak. Dari pengalaman penulis membandingkan rusak atau enggaknya oli, kira-kira antara jalan maksimal 60 km per jam dengan kalau ngebut-kebutan itu beda umur olinya mungkin bisa sampai 3-4 kali lipat lebih pendek. Jadi kalau kebut-kebutan itu oli cepat rusak. Dari pengalaman penulis itu, kilometer jam-jaman gitu kurang begitu efek. Malah penulis kalau dari pengalaman penulis lebih ke kilometernya ya. Ya karena penulis biasanya ya kalau berkendara ya seperti itu. Jadi lebih konsisten angka kilometer daripada angka jam. Karena kalau hitungannya jam yang pelan-pelan gitu ya gak kayak itu. Kalau untuk penulis kilometer angka yang lebih konsisten. Terus kita bahas mineral full sintetik. Penulis nggak tahu ya itu dapat angkanya 1000, 2000 atau 3000 itu dari mana? Ya biasalah ya kalau dari grup oli itu memang kalau ngasih penjelasan sering tanpa landasan ya, tanpa pembuktian. Gak ono angkane soko 1000 itu dari mana, 2000 itu dari mana, 3000 itu dari mana. Dan menurut penulis itu juga salah. Itu cuma ngawur lah ya istilahnya. Buat perkiraan ya, prediksi itu sembarangan. Nggak mungkin faktanya kayak gitu.
Penulis berani ngomong gini karena orang grup oli itu LDIC atau dari Bekakas atau dari apa HDO PCMO mbok urip apa gak grupe gak ngerti. Itu kan membedakan oli mineral, oli full sintetik, oli semi sintetik itu dari tulisan dibungkus kan. Sementara itu ada oli yang semi sintetis, yang full sintetis itu sama bahannya dengan mineral. Ada oli yang produknya mau yang mineral atau full sintetis itu bahannya sama. Apa itu? Grup 2. Ya bisa dicari sendiri lah. Cari salah satu oli gitu ya. Cari di website resminya. Terus lihat di safety data sheet-nya. Baca di situ. Tulisannya opo. Kalau hydrotreated itu artinya oli mineral, dan oli mineralnya adalah oli mineral termurah saat ini. Jadi ya apa jenenge? Mau itu oli harganya mahal ratusan ribu sampai 300.000, 400.000. Kalau bahannya grup 2 itu adalah bahan oli paling murah sepasaran. Tapi memang nggak ada sih yang oli bahan tulisannya PAU sing murah. Berarti harganya agak mahal. Ya apa ya? Karena pengkategorian itu sendiri nggak valid, karena pengkategorian itu nggak jelas, maka hasilnya pun nggak jelas. Nggak jelas. Lawang yang dipakai sebagai acuan dasar kategori aja nggak jelas ya. Salah. Karena di dunia oli itu ya, pengkategorian full sintetik dan mineral itu sudah beda dengan yang ada di pasaran. Sintetik itu harusnya berlaku di grup 4 atau 5. Harusnya gitu, tapi kan sekarang enggak. Bahkan grup 2 pun disebut full sintetis. Enggak relevan itu. Pengkategorian sekian kilometer itu nggak bisa dipakai seperti itu. Jadi nggak bisa membedakan masa pakai oli itu berdasarkan dari bahan, karena ya bahan sama, bahan sama, umur bisa beda. Jadi penulis ini kan sering nyoba banyak oli, ada yang bahannya sama, ada yang kekentalannya sama, bahan sama, kekentalan sama, alusnya mesin itu loh bisa beda. Dan tentu tahu sendiri kalau penulis nyoba oli, penulis nggak pakai minyak goreng, pure semuanya oli yang dicoba itu. Penulis nggak pakai yang lain-lain, sengaja untuk menguji
kemampuan murni olinya. Dan dari kemampuan oli ini beda ya. Contohnya lah ini Prima XP, Prima XP wis tak campuri. Apa ya, Mesran itu grup 1. Tapi masa pakainya bisa 1000. Bardahl itu mestinya grup 2. Repsol yang 20W50 itu juga mestinya grup 2. Tapi bisa 1500 2000 di motor yang ada fuel dilutionnya ini. Dan oli dengan kekentalan yang sama, merek ADNOC, merek PTT, merek Valvoline Cam, itu malah nggak awet. Iya, maaf ya. Bikin 01 saya susah ya. Jadi kekentalan sama, bahan juga sama-sama grup 2. Umur bisa beda jauh. Kalau misalnya Valvoline Cam, ADNOC, Delta Loop, itu penulis itu merasa aman itu cuma kalau 3000 km. 300 km aja. Setelah 300 km gak enak mesin, terasa ada terhambat. Dan terbukti begitu ganti oli jadi makin enak motornya. Sementara itu oli yang sampai penulis bosan pakai kayak misalnya Bardahl, Repsol, Mesran, itu ketika setelah ganti oli nggak makin enak, ya tetep aja wis kayak ngono iku. Kita nggak bisa lihat dari bahan karena kita yang nggak tahu detail-detail penting di oli itu ya. Jadi kita nggak tahu itu oli CR stability-nya berapa, nggak tahu daya larutnya berapa, nggak tahu itu oli pakai aditif apa aja. Bukan aditif padatan ya, aditif padatan itu nggak bisa jadi pegangan. Percuma pakai perhitungan aditif padatan. Ya kayak itulah keadaan Indonesia. Jadi percuma hasil informasi datasheet, produk datasheet, safety datasheet ataupun hasil uji UOA, VOA yang dilakukan oleh oleh LDIC atau Bob Isdo juga, itu siapapun lah ya, uji oli yang menganalisa materi, atom-atom, unsur-unsur yang ada di oli, itu nggak bisa jadikan pegangan untuk kualitas oli, harus dicoba sendiri. Sayangnya seperti itu. Terus gimana kalau soal penggantian dibatasi oleh bulan? Jadi katanya semi sintetik 6 bulan, full sintetik setahun. Penulis gak pernah ngereken itu ya. Jadi mau setahun mau 2 tahun gak ngurus. Sebenarnya suara mesin halus tak gawe terus. Jadi masih pun masih pun sudah 3 tahun ya tak jarno motor nang omah itu.
Jadi motor jarang dipakai, mobil jarang dipakai, gak ngurus, wis beda tahun, beda opo. Mungkin ada yang ngomong rusak olinya. Buktikan dulu mana. Kalau rusak lah kok Honda Beat-ku awet. Suzuki Next 2 ku awet, mesinnya halus. Kayak banter enak. Gak pernah turun mesin, suara bearing yang gak klotak-klotak. Halus. Jadi kebanyakan yang diomongkan itu cuma spekulasi yang enggak dicek sendiri pakai bukti, karena mereka nggak pernah melakukan, karena mereka takut. Penulis yang sering terobos rambu-rambu itu ya sama aja. Dan mereka loh sampai sekarang masih tetap aja pakai acuan pabrikan. Ya nggak bisa lah ya, nggak bisa. Tetap yang berkendara itu yang harus mengetahui, jangan pakai standar pabrikan. Nggak bisa ganti oli pakai acuan pabrikan. Apalagi pabriknya ngasih rekomendasi kekentalannya salah. Kalau olinya terlalu encer, ya mau nggak mau harus ganti oli lebih sering, karena ya rusak olinya, sudah cepat rusak. Nah, terus acuan ganti oli gimana dong? Ya feeling itu salah satunya, itu harus diasah. Cara ngasahnya gimana? Cara ngasahnya ya perhatikan perubahan suara, kasar suara mesin. Kalau pakai motornya tiap hari itu terus, gampang, mudah mengetahui bedanya. Kalau misalnya susah, ya bandingkan dengan motor siapa, kayak motor orang di jalan, bandingkan, jejerkan. Kalau habis ganti oli suara kita lebih halus ya, itu diinget-inget, oh lebih halus daripada suaranya Panther, oh ya wis. Begitu sama kerasnya dengan Panther, ya harus ganti oli. Atau juga bisa lihat kondisi oli. Kalau sudah abu-abu, sudah coklat gelap gitu, ya harus pertimbangkan ganti oli. Kalau performa mesin turun, ya itu pertimbangkan akselerasinya, top speednya, getarannya, itu perhatikan. Dan kalau untuk tuningnya, untuk meyakinkan bahwa feeling kita tepat, itu perhatikan setelah ganti oli itu kerasa ada peningkatan performa enggak, jadi makin enak enggak, jadi makin halus enggak, jadi makin vibrasinya berkurang atau enggak. Kalau jawabannya iya, ternyata meningkat, ternyata makin halus, ternyata makin kencang, maka itu feeling kita gagal untuk mendeteksi oli yang rusak. Kalau misalnya ganti oli itu masih halus, masih enak, perubahan performa nggak banyak, berarti ya feeling kita terlalu cepat, ya terlalu sensitif. Tinggal kita lihat dari posisi itu. Kalau penulis sendiri termasuk yang telat, jadi waduh, wis kasar iki suara mesinnya, wis gak enak tarikane gitu ya.
seperti waktu penulis coba PTT, seperti penulis coba Adno, seperti penulis coba apa Alvolin Cam Delta Loop, kan kayak gitu. Wah jadi kasar, begitu ganti oli ternyata bener, tarikan jadi enak. Nah kayak gitu, itu yang apa yang bisa dipakai sebagai acuan kalau misalnya oh ini pas saya ganti oli apa enggak. Jadi apa ya, jadi ya yang terutama kalau misalnya eh, soal pemakaian oli, ojo ngereken bahan olinya, karena bahan yang sama kualitas bisa beda-beda. Yang ada paunya pun nggak dijamin lebih awet. Penulis pernah coba Amsoil Signature gitu ya, yang katanya ada pau 30% tapi roll ya. Tetap gak enak ya. Jadi umur oli itu nggak dari bahan. Apalagi kalau pemakaiannya ekstrim. Pemakaiannya sering kebut, wah makin sensitif terhadap kemampuan oli. Kalau pakainya pelan-pelan, susah. Kondisi motor juga begitu, berpengaruh. Motor yang kena fuel dilution kayak punya penulis ini nggak bisa diharapkan olinya awet. Ya wes lah, gitu aja ya. Eh, yang penting ya ganti oli. Itu jangan pakai patokan karena tiap orang beda. Harus dari masing-masing ridernya sendiri yang belajar. Tiap motor beda, yang pakai beda hasilnya beda. Orang sama pakai motor beda hasilnya beda. Motor sama kesehatan mesin beda ya beda. Ya wes gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.